Shalom saudara, kembali kita berjumpa di video kali ini untuk melanjutkan perenungan firman Tuhan dalam Galatia pasal 3. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat waktu yang indah yang Tuhan beri kembali kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami Roh Kudus sehingga kami dapat mengerti kehendak-Mu lewat firman-Mu yang kami baca dan renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Kali ini kita sudah berada di Galatia pasal 3 ayat sambungan dari yang kemarin 15 sampai 29 dengan judul hukum Taurat atau janji. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari, suatu wasiat yang telah disahkan. Sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Haleluya. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Haleluya. Seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Haleluya. Maksudnya ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Haleluya. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janji Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Haleluya. Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Haleluya. Dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Haleluya. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-sekali tidak. Haleluya. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Haleluya. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Haleluya. Saya ulang. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Haleluya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Haleluya. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Haleluya. Supaya kita dibenarkan karena iman. Penuntun. Atau yang saya sering katakan, bayangan. Haleluya. Sekarang iman itu telah datang. Ya, iman itu telah datang. Karena itu, kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Haleluya, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus.
Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan. Haleluya. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Haleluya. Nah, ini dijelaskan bagaimana hukum Taurat itu. Haleluya. Sudah jelas katakan. Hukum Taurat atau janji itu tidak bisa dipisahkan. Karena hukum Taurat itu datang untuk mendahului janji-janji Tuhan. Janji Tuhan itu pertama datang kepada Abraham ketika ada di Mamre, di bawah pohon tarbantin. Itu janji tentang keturunan. Saat dia adalah siang hari, ada 3 orang datang malaikat Tuhan dan bertamu, dan mereka dijamu dengan domba yang tambun. Dan setelah menikmati makan siang, mereka bercakap-cakap di bawah pohon tarbantin, dan malaikat itu berkata kepada Abraham, tahun depan engkau akan memiliki seorang anak. Dan Sarai waktu itu tertawa di balik kemah. Haleluya. Itulah pertama janji itu. Anak tunggal. Saya pernah katakan bahwa anak tunggal Ishak itu adalah gambaran Yesus yang akan datang. Abraham itu adalah gambaran Bapa. Haleluya. Nah, sampai Kristus sudah datang, itu sudah nyata. Janji-janji itu. Nah, itulah sebabnya maka dikatakan sini. Dikatakan tadi. Kalau demikian bertentangankah hukum Taurat? Ayat 21. Kalau demikian bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-sekali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Jadi yang datang ini yang menghidupkan. Haleluya. Yaitu Kristus yang telah menang atas maut. Itulah janji yang sudah nyata. Haleluya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yohanes 1. Juga kita baca. Pada mulanya adalah firman. Yohanes 1. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup. Nah, itu tadi hidup. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Haleluya. Itulah hidup Kristus. Hidup di dalam Kristus. Jadi kehidupan kekal yang dianugerahkan di dalam Kristus itulah yang telah nyata dari janji-janji Tuhan. Kita yang percaya, kita adalah anak-anak Abraham. Karena janji ini pertama diberikan kepada Abraham. Waktu dia diuji untuk yang terakhir kalinya, disuruh menjadi Ishak anaknya. Dan setelah dia lolos dari situ, Tuhan atau Yahweh Elohim berkata bahwa dia berjanji, bersumpah. Haleluya. Bukan kepada siapa-siapa, tetapi kepada dirinya sendiri. Itu dijelaskan di dalam kitab Ibrani pasal 6. Yahweh Elohim bersumpah untuk menggenapi janji-janjinya. Dan itu sudah nyata di dalam Kristus Yesus. Itulah janji. Dari janji yang sesungguhnya, iman itu berbicara apa yang belum kita lihat. Nah, waktu itu Abraham belum melihat, tapi dikatakan di dalam kitab Ibrani bahwa mereka melambai-lambai dari jauh. Haleluya. Untuk menjangkau suatu pengharapan yang mereka namakan. Abraham tidak sampai kepadanya itu. Tidak tahu Abraham lebih duluan pergi. Tetapi dia sudah melihat Kristus yang akan datang. Haleluya. Tetapi ketika seorang Lazarus yang miskin itu mati, dia berada di pangkuan Abraham. Haleluya, itu luar biasa.
Jadi Abraham sudah bersama-sama juga dengan Kristus. Haleluya. Nah, sampai hari ini kita adalah anak-anaknya yang terus menanti-nantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Itulah menjadi pengharapan kita. Kita terus bersyukur karena janji-janji ini sudah pasti. Haleluya, akan digenapi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita bersyukur. Kita berada di zaman perjanjian baru, zaman kasih karunia, di mana kasih karunia Tuhan luar biasa dicurahkan, tetapi setiap kita yang terus rindu untuk mencari dan merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan. Mencari pribadi Tuhan, mencari kehendak Tuhan, mencari kerajaan Tuhan. Ya, dikatakan carilah dahulu kerajaannya dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Jadi sebenarnya prioritas utama dalam hidup ini adalah kerajaan Tuhan. Yang lain-lain itu menyusul. Haleluya. Itu akan mengikuti bagi orang-orang yang sudah dipanggil dalam panggilan Tuhan. Haleluya. Itulah yang boleh kita renungkan pada kali ini. Sangat singkat tapi jelas. Saya percaya itu akan terus membawa kita iman kita dan kita terus bersemangat, bersukacita untuk terus melihat janji-janji Tuhan sedang digenapi dalam kehidupan kita. Haleluya. Janji kedatangan yang kedua kalinya itu pasti akan terjadi. Sambil menantikan semuanya itu dikatakan dalam Tesalonika, kamu harus saling menghiburkan satu dengan lain. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup dalam Petrus dikatakan. Dalam Tesalonika dikatakan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara dengan sempurna sampai pada kedatangan Tuhan. Haleluya. Nah, masih di tengah-tengah pandemi virus corona, jangan kita sampai pada semangat. Kita harus bersemangat, bersukacita, karena pengharapan kita tidak pernah mengecewakan. Pengharapan di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita bersyukur. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau Yesus Kristus Tuhan yang terus ada dalam kehidupan kami, menaungi kami dengan sayap pengasihan-Mu di dalam kehendak-Mu, dalam rencana-Mu yang terus disempurnakan adanya. Terima kasih, terpuji nama buat firman-Mu, biar Roh Kudus-Mu terus menjelaskan dalam kehidupan kami, sehingga kami semakin memahami kehendak-Mu, semakin melihat rencana-Mu yang ajaib, yang dahsyat dalam setiap kehidupan kami. Terpuji nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk firman. Haleluya. Amin. Demikianlah apa yang boleh kita renungkan kali ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan menyertai kita. Shalom.